Hai guys, jumpa lagi dengan saya Mama Lin. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat semuanya, amin. Buat mbak-mbak yang lagi nunggu majikan, semoga kalian dipertemukan dengan majikan yang baik. Buat mbak-mbak yang mau proses ke PT, semoga dimudahkan dan segala urusannya. Buat mbak-mbak yang lagi nunggu pisah, semoga pisahnya cepat turun, amin. Buat yang lagi sakit, semoga kalian sehat-sehat semuanya, amin. Cepat sembuh ya. Buat yang lagi nunggu jodoh, semoga dipertemukan dengan jodoh yang baik ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, untuk kali ini saya akan bicara tentang merasa sendiri ya guys ya. Gitu kadang kita itu merasa punya beban itu kayak kita tanggung sendiri guys gitu ya guys ya. Jadi merasa sendiri banyak banyak orang di luar sana juga yang merasakan hal yang sama. Saya pun pernah merasakan seperti itu guys gitu. Saya punya suami, tapi saya itu menanggung beban sendiri ya, dari mulai biaya anak, ke bayar utang, ya buat nabung gitu. Karena kenapa? Karena saya penghasilannya sebagai TKW itu jauh lebih tinggi guys dari suami saya. Bukan, jadi kita sebagai suami istri itu harus saling bahu membahu ya guys ya. Jadi saya nggak merasa terbebani gitu, nggak apa-apa. Karena tujuan saya berangkat ke Hong Kong itu saya pengen membantu meringankan beban suami saya gitu guys. Sebenarnya suami saya bukan orang yang tidak bertanggung jawab guys, bukan, tapi beliau itu penghasilannya kan pedagang. Jadi pedagang itu kadang sehari itu dapat 200, kadang dapat 100.000, nggak tentu kan guys gitu. Nah, saya sendiri sebelum saya berangkat ke Hong Kong itu saya juga punya usaha ya, semacam salon kecil-kecilan. Saya juga punya penghasilan. Saya selalu punya prinsip, jadi wong wadon iku cari, kata ibu saya itu harus bisa luruh duit guys, biar nggak tergantung sama suami. Kita harus mandiri. Jadi bukan merasa saya itu merasa menanggung beban sendiri, enggak. Cuma saya itu nggak mau membebani terlalu banyak kepada suami gitu, karena suami saya kan bukan pegawai negeri guys gitu ya. Jadi saya percaya pada kamu ya, yang kalian mampu melewati masa-masa sulit seperti itu ya guys ya. Jadi ujian hidup itu macam-macam guys. Kalau saya pribadi itu dari usaha saya mulai bangkrut, saya pernah juga dijauhin sama teman-teman ya. Saat usaha saya bangkrut itu nggak punya teman, dicibir, dinyinyirin. Jadi di situ saya belajar banyak dari pengalaman tersebut ya. Ujian hidup itu ternyata jadi wong melarat itu enak guys, apalagi kita lagi punya utang. Kemana-mana itu kayak semacam jahat tadi dalam cerita mereka itu guys, itu yang saya rasakan ya guys ya. Jadi saya tidak lagi menjauh, saya itu selalu ada gitu tapi saya itu sengaja tidak mau terlalu banyak ketemu sama teman-teman atau gimana ya untuk saat ini, karena saya pengen merasa sendiri aja guys gitu. Karena saya itu lagi menjaga mental saya, karena kesehatan mental saya itu jauh prioritas utama bagi saya ya. Jadi jika mereka itu menilai saya gimana-gimana terserah gitu, yang penting saya, suami dan keluarga itu bahagia guys gitu ya guys ya. Jadi saya itu sebenarnya nggak merasa sendiri, saya masih ada suami yang mendukung saya, masih ada keluarga. Walaupun apapun masalahnya saya tetap curhat sama suami gitu ya. Jadi keputusan kita, kadang kita itu pengen menyendiri guys. Kita memang butuh tempat untuk curhat, tapi curhat yang kayak gimana dulu. Pokoknya kalau kita mau dihargain lagi, kita mau dihormati lagi, kita harus jadi TKW, kita harus sukses. Gaji TKW, dengan jadi TKW kita insya Allah akan menjadi lebih dihargai sama masyarakat gitu. Utang kita lunas, keluarga bahagia, anak-anak tercukupi ya guys ya gitu. Biar mereka mau ngomong apa bodo amat pejari baik lah guys ya gitu ya guys ya. Jadi pengalaman hidup saya itu saya benar-benar merasa kayak terasing gitu, pernah guys itu di titik itu ya. Dan kalian bisa, saya bisa, kalian bisa. Nggak usah menangis, nggak usah menangis, jangan menangis, jangan mengeluh ya guys ya, jangan menangis. Kalau menangis itu
kita itu guys, kita nih lagi ada di rantau, kita punya duit, banyak yang ngerasain itu duitnya kita. Tapi kalau kita nggak punya duit nih, melarat ya, lagi kejebak utang, kita itu dirasani, cari wong Jawa, cari wong Cirebon itu dirasani. Tapi lo mendek duit pada mar kabeh kayak semut, itu namanya itu merasakan itu cari-cari ini. Itu saya pernah dengar suhu Hongkong itu pernah cerita seperti itu. Kalau orang di kalau kita pulang dari Hongkong sukses bawa duit banyak, suhu Hongkong bilang gitu ya guys ya, saya nyuplik itu di videonya. Jadi suhu Hongkong bilang kita pulang Hongkong dari Hongkong sukses bawa duit banyak, tetangga itu merasakan gitu, karena kita kan sodako atau gimana. Tapi kalau kita pulang nggak bawa duit, bawa cerita buruk juga, jangan sampai ya guys ya. Itu tuh tetangga itu ngerasain gitu loh guys ya, bedanya sedikit banget ya guys ya. Jadi buat mbak-mbak yang mau proses ke Hongkong, yang punya masalah seperti saya juga, saya percaya sama mbak-mbak ya, kalian bisa melewatinya, kalian mampu, kalian hebat. Untuk bisa jadi orang yang sukses ya, menjadi TKW sukses, kita harus kuatkan mental dulu ya guys ya, kuatkan mental, jangan sampai kita terbebani ya, jadi itu. Jadi jangan merasa seperti sendiri lah, kita punya suami, kita punya tempat berbagi kayak keluarga atau siapa ya guys ya. Terima kasih yang sudah menonton video saya, semoga video saya bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya, bye bye.